Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Jemaah subuh yang dirahmati Allah, mari kita senantiasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada subuh pertama di Ramadan ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah memasuki Ramadan 1444 Hijriah ini 2023 Masehi. Semoga amal ibadah yang kita lakukan yang ibadah Ramadan khususnya hari ini kita mulai berjalan lancar, dimudahkan oleh Allah dan diberi begitu banyak pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa pula kita aturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita tetap istiqamah menjalankan sunnah-sunnah beliau. Jemaah salat subuh Ramadan yang dirahmati Allah, saya akan berbicara sedikit sekitar 7 menit ke depan ini terkait dengan kebutuhan manusia, bahwa ada 2 kebutuhan manusia, kebutuhan pokok kita, yaitu kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Kebutuhan jasmani seperti kita makan, minum, pakaian, rumah, gitu ya, sandang, pangan, papan itu adalah kebutuhan jasmani kita, dan kita memang membutuhkan itu semua. Adapun kebutuhan rohani itu yang bersifat kejiwaan, ya. Kita butuh ibadah, ya. Kita butuh rekreasi. Kita butuh belanja. Itu adalah kebutuhan-kebutuhan yang bersifat rohani. Nah, yang menjadi persoalan bagaimana kita memenuhi kebutuhan tersebut sesuai dengan porsinya. Biasanya kita dalam kehidupan kita hanya berorientasi, hanya memenuhi kebutuhan jasmani. Bagaimana kita makan enak, kalau bisa bukan hanya enak tapi makan juga banyak gitu. Kita pengen punya rumah, kadang tidur cuma berapa ukuran kamar kita, tapi orang punya rumah banyak gitu kan. Kadang mobil tuh sebenarnya mobil apa aja asal bisa jalan gitu kan, dah harus Rubicon kan. Jadi kebutuhan-kebutuhan seperti itu tetapi oleh manusia itu dikejar dengan segala daya upaya untuk memenuhi, dan itu boleh saja, sah-sah saja asal itu dilakukan dengan baik dan benar. Ya, makan kita boleh makan yang enak, ya, tapi jangan lupa gizinya. Kita boleh makan yang enak, tapi bukan hanya sekedar enak, tapi juga dibutuhkan oleh tubuh. Jangan hanya sekedar enak, tapi tubuh kita nggak butuh, maka jangan kita makan. Kebutuhan jasmani kita silahkan kita nikmati, karena itu memang kebutuhan kita. Tapi masalahnya di kebutuhan rohani. Kebutuhan rohani yang salah satunya adalah ibadah. Ibadah ini biasanya tidak kita lakukan sebagaimana kita mengejar kebutuhan jasmani. Jarang orang yang merasa bahwa kalau ibadahnya itu belum sempurna dia merasa bersalah atau berdosa, itu jarang, gitu kan. Jarang orang kadang-kadang merasa berdosa ketika dia berbohong, itu jarang. Ada tapi jarang. Wah, saya tadi ngomong kok kasar ya, saya tadi kok berbohong ya, saya kok tadi nggak jujur segala macam. Jarang kita berpikir begitu. Saya tadi marah ya, wah saya menyesali. Jarang kita lakukan seperti itu. Begitu juga dalam ibadah puasa yang kita lakukan. Orang-orang yang berKTP Islam, orang-orang yang beragama Islam, kadang dia nggak merasa malu untuk tidak berpuasa. Lah buktinya warung-warung yang masuk itu sebagian besar itu juga orang Islam. Siang loh Bapak Ibu ya. Warung yang ciri khasnya itu buka sebelah pintu gitu loh.
Jadi bukanya hanya sedikit aja. Ya. Dan orang-orang yang tertentu yang kalau masuk tuh tengok kiri, tengok kanan, takut ketahuan tetangganya gitu. Kenapa? Karena rohani kita untuk kebutuhan yang harus kita penuhi bersifat kejiwaan, kita belum menyadari sepenuh hati. Betapa banyak orang kadang-kadang tidak merasa membutuhkan kebutuhan rohani. Maka tidak heran kita bila menemukan ada orang yang beragama Islam tetapi tidak menjalankan syariat Islam dengan baik dan benar. Kita mungkin bangun subuh, sahur seperti ini, dan kita tahu sholat berjamaah di bulan suci Ramadan itu berbeda pahalanya dari sholat yang lain. Tapi masih banyak teman-teman kita yang di rumah ya tidak mau ke masjid dan tidak juga sahur ya, dan juga tidak puasa walaupun mereka itu beragama Islam. Nauzubillahi min ya. Kenapa? Karena mereka tidak memenuhi kebutuhan rohani mereka, tetapi hanya memenuhi kebutuhan jasmani semata. Orang pengen baju yang bagus, pakaian yang bagus, yang mahal, yang branded, yang mereknya mahal. Orang pengen rumah yang bagus, orang pengen pekerjaan yang bagus, orang yang pengen kendaraannya bagus. Tapi kadang-kadang jarang orang dalam memenuhi kebutuhan rohaninya melakukan yang terbaik. Ya. Yang terbaik misalnya apa? Kita cari fadilah-fadilah ibadah itu. Kalau sholat sunnah, ba'diyah, qobliyah itu biasa kita lakukan. Tapi sudah seringkah kita melakukan kebutuhan rohani kita akan sholat tahajud yang dilakukan saat orang tidur? Kita mungkin biasa melakukan sholat ya taraweh dan witir. Tapi sudahkah kita melakukan sholat dan taraweh yang kita lakukan itu, kita jadikan itu sebagai kebutuhan rohani? Ada ketenangan jiwa kita melakukannya, dan ada rasanya kekurangan dari diri kita kalau kita belum melakukannya. Kenapa? Karena kita menganggap ibadah itu sebagai sebuah kebutuhan. Nah makanya Bapak Ibu jemaah yang saya hormati, di hari pertama ini mari kita kuatkan lagi semangat kita bahwa ibadah itu adalah kebutuhan rohani. Karena kebutuhan rohani itu harus kita penuhi, maka kita lakukan itu dengan penuh kesungguhan. Tidak ada keluhan dalam melaksanakan ibadah puasa, tidak ada malas-malasan dalam melaksanakan ibadah puasa, tidak ada rasa ketidaksenangan kita dalam melaksanakan ibadah puasa. Karena menurut ilmu Al-Ghazali itu salah satu ciri orang yang tidak beribadah di bulan Ramadan dengan baik walaupun dia seorang muslim atau muslimah, yang pertama disebabkan oleh karena dia tidak merasa senang dan tidak siap dengan datangnya bulan Ramadan. Mungkin kita pernah dengar teman, tetangga, saudara, oh sudah Ramadan ya, waduh Ramadan lagi, puasa meneh gitu kan, berat gitu nahan puasa itu. Ada orang yang seperti itu. Kenapa? Batinnya tidak siap dengan menjalankan ibadah puasa. Tapi kata Imam Al-Ghazali, orang yang baik dalam ibadah puasa itu adalah ketika dia mendengar kabar dan Ramadan segera akan datang, dia hatinya senang dan sambil berucap marhaban ya Ramadan, selamat datang Ramadan, hatinya senang. Alhamdulillah Allah menyampaikan saya di bulan Ramadan ini. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah berkailah kami di bulan Rajab dan Sya'ban, wa ballighna Ramadan, dan sampaikanlah kami di bulan Ramadan. Alhamdulillah kita sampai di bulan Ramadan ini. Semoga juga nanti sampai tuntas kita menjalankannya, karena yang kita laksanakan harapan semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat saya aturkan, semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.